Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan Pasila, Deputi Komisioner OJK yang saya hormati, dan juga dari Pak Jonieri, Pak Muharro Jalil, Pak Budi Herawan yang saya hormati. Kami dari Pevindo, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? On progress, Pak. Ya, sekarang sudah muncul. Silakan Pak Danang. Ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas mengenai landscape dari industri asuransi Indonesia dengan dampak dari sisi POJK nomor 23 2023. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan sebagai pokok bahasan nanti dalam presentasi saya. Jadi bagaimana Pevindo melihat dampaknya, lalu ke rating, outlook perusahaan yang diperingkat oleh Pevindo bagaimana nih? Gitu ya, lalu tadi sudah dibahas panjang lebar oleh di sesi pertama mengenai merger dan akuisisi asuransi Indonesia ke depannya. Lalu minatnya bagaimana? Nanti ini saya juga bisa share mungkin beberapa hal, karena melihat kalau kita lihat ke belakang di industri perbankan dan pembiayaan, ini waktu itu cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari investor, baik domestik maupun asing, dan mengenai regulasi untuk mendorong merger dan acquisition, karena kita tahu sayangnya ini biasanya memang berjalan cukup lambat. Ini juga kita lihat pola yang sama di industri perbankan dan pembiayaan dan valuasi industri. Ini kalau dari sisi Pevindo, valuasi nanti mungkin lebih akan mencermati dari sisi risk profile asuransi dari segmen bermasing-masing. Nah, terkait dari sisi POJK 2003 tahun 2023 ini, jadi memang dari modal minimum ekuitas ini memang diperlukan, Bapak Ibu. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang sudah disebutkan oleh Pak Jonieri, Pak Reza dari pemaparan beliau. Memang capital matters, ya. It's not an all be all kategori. Jadi memang tidak hanya capital yang diperlukan, ada hal-hal lain juga yang perlu kita lihat. Namun terutama di perusahaan jasa keuangan, di FI, bahasa kami, financial institution, itu memang diperlukan, dan dalam kasus ini atau konteks ini adalah asuransi memerlukannya menyerap risiko, karena itu bisnis sehari-hari. Dan memang ini tidak berjalan sendiri. Penguatan tata kelola, jadi kami melihat POJK 23 ini bersamaan juga dengan POJK 20 yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Satu hal yang kami cermati sangat berpengaruh adalah mengenai risk sharing, karena penguatan equity atau capital di satu sisi bila mana pengelolaannya juga tidak ditingkatkan, atau dari sisi underwriting-nya juga tidak lebih bagus dari sebelumnya, nah ini ya relatif percuma saja. Nanti tetap akan menimbulkan permasalahan, kerugian, baik dari di sisi korporasi maupun nanti para pemegang polis. Nah, kalau sedikit dari angka yang saya presentasikan di sini, jadi sekilas memang terlihat pertumbuhan, namun kalau kita kembali berapa tahun sebelumnya, 2020, 2019, ini memang sempat anjlok dari sisi ekuitas aset dan juga cadangan teknisnya, baik dari sisi reasuransi, life, dan juga umum atau general insurance. Namun satu rasio
yang kami masih pantau. Jadi kalau dulu mungkin premi neto atau net return premium dibandingkan yang ekuitas. Nah, waktu kami melakukan rating terhadap perusahaan-perusahaan, biasanya kami ada punya benchmark atau acuan. Ini ya satu setengah atau 2 kali lah. Mungkin 3 itu sudah sangat maksimum. Tapi kalau di atas itu ini menimbulkan memang banyak pertanyaan gitu ya. Jadi kalau kami lihat, nah di jiwa memang karena tenor yang cukup panjang. Nah, kemampuan perusahaan asuransi dalam mengunderwrite risiko atau mendapatkan premi dibandingkan ekuitasnya ini relatif memang lebih tinggi nih dari asuransi umum dan juga reasuransi.